Shalom saudaraku, jumpa lagi dalam Suara Gembala. Saudara, hari ini adalah hari libur nasional kita dalam rangka memperingati Hari Raya Tahun Baru Imlek, ya, yaitu tahun baru menurut perhitungan peredaran bulan atau Lunar New Year. Saudara, tahun baru Imlek ini banyak dirayakan oleh mereka-mereka yang beretnis Tionghoa ataupun kelompok-kelompok yang ada di Asia. Ya, jadi ada yang memperingati khusus tahun baru Imlek ini. Nah, sebetulnya sejarahnya tahun baru Imlek itu adalah mengacu pada menyambut datangnya musim semi. Karena musim semi ini selalu diasosiasikan dengan datangnya pengharapan setelah masa musim dingin yang beku, yang membuat orang stres. Kemudian musim dingin itu sudah berlalu dan sekarang mereka menyambut akan musim semi. Saudaraku, musim semi itu di dalam bahasa Hokkiannya dipakai kata Chun. Jadi ucapan selamat di dalam bahasa Hokkian untuk menyambut tahun baru Imlek adalah Sin Chun Kyong Hee. Kyong Hee itu selamat, Sin Chun itu adalah menyambut tahun musim semi yang baru. Jadi selamat menyambut musim semi yang baru, semoga tambah rezeki dan panjang umur. Itu biasanya tambahan di belakang Diam Hok Diam Siu. Makanya banyak orang tua ya yang kasih nama anaknya itu Diam Hok atau Diam Siu, itu kata yang bagus untuk dikenakan pada nama anak-anak, yaitu tambah rezeki dan panjang umur, merupakan satu harapan, saudaraku. Itu dalam dialek Hokkian. Tapi akhir-akhir ini yang lebih populer adalah Gongsi Facai. Ya, Gongsi Facai itu adalah ucapan selamat yang artinya itu sebetulnya tidak harus pada tahun baru saja. Jadi Gongsi Facai itu, gongsi adalah selamat, Facai itu artinya makmur dan kaya, artinya menghasilkan uang, kemakmuran dan menghasilkan uang, itu Facai. Jadi Gongsi Facai itu bisa saja dikenakan pada waktu ulang tahun seseorang, kalau mau wish yang kita ucapkan itu adalah kamu sukses, makmur, kaya, begitu ya Facai, saudaraku, Gongsi Facai. Tapi ini sudah diadopsi dan diambil untuk ucapan selamat bagi perayaan tahun baru Imlek, saudaraku. Ya, kita masyarakat yang tentunya merayakannya itu bersyukur karena sejak Presiden Megawati ditetapkan hari ini adalah hari libur, saudara ya. Anda liburan dan yang masih melestarikan tradisi, khususnya bagi mereka yang masih punya orang tua, itu berkunjung ke orang tua, kemudian mengucapkan selamat tahun baru pada papa mama atau nenek, kakek, begitu ya, saudara, pada mak engkong. Nah, itu adalah satu kebudayaan yang turun-temurun dilestarikan. Saya masih ingat, saudara, saya dulu waktu kecil, itu kalau tahun baru, itu pasti pakai baju baru. Ya. Kalau hari ini saya pakai baju ini, karena baju ini nggak pernah saya pakai sejak saya beli di Hainan, saudaraku. Ini baju khas Tiongkok, saudara ya. Kalau dulu waktu kecil, benar-benar ya, merindukan akan hari itu datang, karena apa? Karena pagi-pagi kami paeja, ya, jadi itu mengucapkan selamat tahun baru kepada nenek kami, pada bobo, yaitu pada mak kami. Itu antri biasanya urut dari yang paling besar dulu, begitu ya, cucu-cucu yang besar itu mengucapkan selamat tahun baru, dan yang paling ditunggu-tunggu angpaunya, ya saudara ya. Jadi setelah itu dengan pegang angpau itu kami bisa
belanja apa yang kami inginkan gitu ya, karena biasanya lumayan uangnya. Ya, itulah tradisi kebudayaan yang dilestarikan. Nah, sekarang bagaimana terang firman Tuhan menyoroti tentang Imlek ini? Saudara, kita perlu punya dasar firman, apakah Imlek ini bertentangan dengan Alkitab atau tidak. Ada satu ayat, saudara, yang kita perlu waspadai. Di dalam Markus 7 ayatnya yang ke-7 dan 8 dikatakan demikian. Saya bacakan, saudara ya. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedang ajaran yang mereka ajarkan adalah perintah manusia. Jadi jangan sampai menggantikan ajaran Tuhan dengan perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Nah, berarti memang Alkitab memperingatkan akan potensi adanya benturan antara adat istiadat dan perintah yang berasal dari firman Tuhan. Nah, kita harus waspadai. Nah, seringkali iman Kristen itu berhadapan-hadapan dengan kebudayaan dan tradisi, saudara. Ini ada di mana-mana, saudaraku ya. Dan kebudayaan itu acap kali bercampur dengan kepercayaan-kepercayaan, tahyul-tahyul yang bertentangan dengan ajaran firman Tuhan. Jadi itu yang harus kita jaga ya. Coba kita lihat ayatnya. Saya lihat ini ada ayat bagus di 1 Timotius 4 ayat yang ke-7, saudaraku. Saya bacakan ya. Tetapi jauhilah tahyul dan dongeng nenek-nenek tua, ya turun-temurun tradisi nenek tua. Latihlah dirimu beribadah, tentunya kalau beribadah menurut firman Tuhan. Ya, jadi orang Kristen harus ingat ayat ini, saudara-saudari sekalian, kita ingat ayat ini, terutama di dalam kita memperingati hal-hal yang berhubungan dengan tradisi. Ada 3 sikap kalau itu menyangkut tentang tradisi yang ada dalam budaya etnis apapun, kita harus punya sikap, saudaraku. Yang pertama, tradisi tersebut bisa diterima 100% dan dilestarikan. Jadi kita harus selektif mana yang bisa diterima dan dilestarikan, karena itu bukan saja tradisi turun-temurun, tapi ada hal-hal positif yang justru sesuai dengan Alkitab. Misalnya menghormat orang tua di hari Imlek, itu bagus, hormatilah ayah ibumu, ya kan? Menghormati orang-orang tua, nenek, kakek, itu sesuatu nilai yang positif, yang sama sekali tidak bertentangan, bahkan cocok dengan firman Tuhan. Jadi itu bisa dilestarikan, kumpul-kumpul, makan-makan bersama, setahun sekali, apalagi kalau sudah jarang kumpul, saudaraku, karena tempat terpisah. Ini kan menyatukan keluarga. Ya seringkali keluarga-keluarga modern kalau sudah terpencar-pencar, sama sepupunya sendiri aja sudah nggak tahu bahwa itu ternyata sepupu, karena nggak pernah ketemu. Nah biasanya kalau masih ada kakek nenek itu mempersatukan. Dan kapan waktunya, ya Imlek boleh dipakai, saudaraku ya. Seperti halnya Natal boleh dipakai, tapi Natal kan biasanya ada kegiatan di gereja masing-masing. Ya. Jadi Imlek kalau untuk etnis yang merayakan boleh dipakai, ini oke-oke saja. Jadi yang bisa diterima bahkan dilestarikan itu ada. Tetapi kita juga harus menyeleksi, karena ada hal-hal yang harus ditolak dengan tegas. Misalnya sembayangan. Sembayang itu kepada siapa? Kita punya Tuhan, Bapa di surga dalam nama Yesus. Jadi nggak ada itu sembayangan, apalagi pakai buah-buah, pakai masakan, atau sembayang kuburan dan sebagainya, itu tidak ada di dalam tradisi Kristen. Jadi kalau Imlek dikaitkan dengan hal-hal semacam itu, jelas kita singkirkan. Tapi kalau cuma sekedar kumpul, kemudian menghormat dan mengucapkan selamat tahun baru,
kepada orang-orang yang lebih tua, anak-anak terima angpau itu bagus, saudara, itu tidak salah ya. Nah, kemudian yang ketiga, ada yang bisa diadopsi. Artinya apa? Artinya itu memang merupakan budaya yang tidak ada dalam Alkitab, yang tidak artinya didukung oleh firman Tuhan, tidak, tetapi netral sifatnya. Jadi bisa diadopsi dalam rangka apa? Dalam rangka kita ini sebagai orang Kristen jangan sampai dicap fanatik buta dan rasanya radikal ngawur begitu ya. Tidak, kita ini waras, saudaraku ya. Orang Kristen itu orang yang berhikmat. Kita ini justru bisa merangkul mereka ketika kita tidak sembarangan menolak dengan keras, anti ini, anti itu. Tidak, saudaraku ya. Jadi itu hal-hal yang bisa diadopsi. Misalnya Paulus ketika dia ada di Athena, di situ ada satu altar untuk Allah yang tidak dikenal, agnostotheos. Itu diadopsi oleh Paulus. Aku memperkenalkan kepadamu Allah yang tidak kamu kenal ini, namanya Yesus gitu ya. Jadi kita ini harus luwes dan berhikmat dan dapat memakai setiap peluang itu untuk berita Injil. Nah, berita Injil itu macam-macam, saudara. Misalnya, mengapa kok kalau hari raya Imlek pakai baju merah gitu ya? Wah, itu ada ceritanya ini dongeng, saudara. Mitos, katanya ada satu makhluk yang sangat ganas, yang datangnya itu pada permulaan musim semi. Makhluk itu kejam sekali. Nah, makhluk ini ternyata takutnya sama warna merah, maka seluruh penduduk untuk melawan makhluk itu mereka pakai baju warna merah begitu ya. Nah, kita bisa pakai itu. Itu arti rohaninya, makhluk itu gambaran dari iblis, warna merah itu gambaran dari darah Yesus. Karena memang firman Tuhan mengajarkan bahwa hanya darah Yesus yang ditakuti oleh setan, ya kan? Itu korban yang berkenan kepada Bapa Surgawi. Ya, ini aja, saudaraku, kecerdikan di dalam kita memakai apa yang beredar dalam tradisi dan dongeng-dongeng itu, dan kita pakai itu sebagai jalan masuk kepada Injil. Ya, bagaimana dengan Imlek, saudara, menyambut musim semi ini? Saya bacakan di sini ada beberapa ya. Tradisi-tradisi dalam menyambut Imlek. Yang bagus, yang saya masih ingat, yaitu bersih-bersih rumah, saudara. Wah, itu kalau beberapa hari sebelum Imlek, itu rumah itu dibersihkan gitu ya. Wah, itu bagus itu. Mestinya nggak usah Imlek juga bersih-bersih, saudaraku ya. Tapi ini bersih-bersih karena apa? Karena nanti ada banyak tamu gitu ya, supaya kelihatan bersih gitu. Tapi meskipun demikian, mereka punya filosofi, ini kita membuang sampah-sampah supaya yang tahun lalu itu dilupakan, hal-hal buruk yang dibuang-buang gitu ya. Jadi ini boleh. Tapi ada juga yang melunasi hutang, saudara. Nah, ini lebih bagus lagi. Sebab ada orang yang berfilosofi, jangan takut ditindih oleh hutang, tapi tidurlah di atas hutang. Nah, ini kan ngaco, sudah. Tapi ada juga yang punya prinsip, pokoknya tahun ini berakhir sebelum tahun baru Imlek, utang-utangku sudah lunas. Oh, bagus, itu namanya bersih-bersih hutang. Ini sepenuhnya bisa diterima, saudara. Saya ingat dulu ketika menjelang Imlek itu ya, menjelang tahun baru itu kami pakai sisa perasan santan, saudara, kan masak-masak lontong dan sebagainya ya. Itu sisa perasan santan itu dipakai untuk ngepel lantai. Lantai itu dipel pakai itu. Saya juga ikut, saudara, dengan kaki itu gosok-gosokkan sisa ampas itu perasan santan itu.
itu ternyata bisa mengkilap sekali. Ya, waktu itu belum zaman keramik yang sudah mengkilat seperti saat ini. Zaman itu tegel-tegelnya itu bisa mengkilap ketika digosok dengan itu, saudara. Jadi bagus, jadi bersih. Kita anak-anak juga senang. Yang kedua, pada hari H seperti hari ini, saudaraku, tidak boleh menyapu, sebab itu buang rezeki. Nah ini kita terimanya harus jangan ketakutan nyapu kok buang rezeki, itu ndak ada logikanya sama sekali. Nyapu itu buang kotoran kok buang rezeki. Jadi kata-kata seperti itu tidak perlu didengarkan, itu tahyul, saudara ya. Tapi kalau hari H jangan nyapu, itu maksudnya itu hari untuk terima tamu, kok nyapu-nyapu kan ndak pantas gitu ya. Harus sudah bersih sebelumnya. Tamu datang, suguhi makanan, minuman, berfellowship satu sama lain dengan keluarga, itu baik. Kemudian yang ketiga, sembayang, apalagi di meja itu ya, altar sembayangan itu, no way, kita tolak 100%. Makan bersama, bagaimana? Saling mengunjungi. Kalau mau dilestarikan, bagus sekali. Bagus sekali. Ini tidak ada salahnya. Memberi angpau kepada anak-anak juga bagus. Bukanlah firman berkata terlebih berkat memberi daripada menerima. Ya. Jadi kita harus bisa menyeleksi lah mana yang boleh, mana yang nggak boleh. Kemudian ada permainan barongsai dan sebagainya, itu bagaimana? Menurut saya kita nggak boleh ikut-ikut yang begitu. Karena itu ada filosofinya, ada ritualnya. Jadi saudaraku, ada banyak hal yang tentunya kalau disusun masih ada lagi, tapi bagaimanapun juga kita umat Tuhan yang sudah dimerdekakan dalam Kristus, kita punya penuntun, yaitu firman Tuhan. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Haleluya. Sin Chun Kyong Hee, Tuhan Yesus memberkati.